Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Noviana, NIM 11820200017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS Filsafat Pendidikan Islam. Pertanyaan pertama yaitu mengenai bagaimana pandangan Islam tentang modernitas. Modernisasi merupakan suatu keharusan bagi umat Islam karena Islam sendiri mengandung nilai-nilai kemodernan seperti kerja keras, sangat menghargai waktu, menghargai kemampuan teknis dan keahlian, pendidikan, demokratis, dan lain-lain. Adapun menurut Al-Maududi, pembaharuan itu adalah membersihkan nilai-nilai ajaran Islam dari segala bentuk kejahiliannya dan menghidupkan kembali ajaran-ajarannya yang murni seperti kewajiban memakai jilbab dan berbusana muslim. Nah, sekarang ini ada wanita muslimah yang tidak memakai jilbab, bertabaruj, memakai rok mini, dan memakai baju fancy. Nah, usaha mengembalikan jilbab sebagai busana muslimah ini disebut dengan tajdid. Modernitas ini berdampak terhadap konseptualisasi pendidikan Islam, yaitu salah satunya melalui kurikulum, karena kurikulum ini berperan penting dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh dampaknya yaitu pada kurikulum pendidikan pesantren. Ada tawaran untuk pengembangan kurikulum pendidikan pesantren yang dijelaskan oleh Yusuf Amir Faisal, yaitu diantaranya yang pertama untuk pendidikan madrasah ibtidaiyah itu ditambah ilmu keislaman dan ilmu keterampilan dasar. Nah, untuk madrasah sanawiyah itu juga ditambah ilmu keterampilan keislaman dan ilmu keterampilan terapan. Untuk madrasah aliyah itu ada pembelajaran ilmu keislaman, ilmu pemikiran, aliran pemikiran ilmu Islam, serta implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbudaya. Terakhir sudah level takhusus, yaitu penerapannya itu memiliki keterampilan khusus seperti penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dan dakwah bilisan al-maqal dan bilisan al-hal. Guru itu perlu memahami filsafat pendidikan Islam karena dengan berpikir secara filosofis diharapkan guru dapat menemukan format pendidikan Islam yang ideal yang dapat mencapai tujuan pendidikan Islam. Adapun contoh penerapan bagi guru PAI dalam melaksanakan tugasnya, misalkan itu untuk melatih membiasakan sholat gitu ya. Nah, yang harus dilakukan itu pertama mendidik. Mendidik di sini pasti harus dimulai dari diri sendiri dulu, dari gurunya dulu gitu. Maka guru harus membiasakan suka sholat gitu ya. Kemudian mendidik atau memberitahu kepada murid-muridnya. Nah, kemudian mengajar di sini maksudnya yaitu membentuk lingkungan. Jadi agar bisa terarahkan gitu ke sana ya, kebiasakan sholat. Nah, berarti guru harus membuat lingkungan di mana misalkan ketika sudah azan, misalkan ketika masih pembelajaran sudah azan, maka sholat dulu, misalkan seperti itu contohnya. Nah, kemudian melatih di sini berarti agar murid itu terbiasa sholat, membiasakan sholat baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kalau di rumah bisa untuk nanti dijadikan evaluasi juga, itu bisa menggunakan amalan yaumi, misalkan diberikan kertas berisikan amalan yaumi, itu amalan sehari-hari. Di salah satu isinya itu sholat. Nah, kemudian mengarahkan di sini itu memberikan ilmu atau materi berkaitan dengan sholat. Nah, jadi diarahkan baik dari rukun sholat, gerakan-gerakan sholat dan sebagainya. Kemudian dievaluasi. Nah, itu untuk tugas guru PAI dalam melaksanakan tugasnya. Dasar penyusunan kurikulum menurut Herman Hahom terdiri dari dasar psikologis, sosiologis, dan filosofis. Adapun dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam terdiri dari dasar agama, falsafah, sosial, psikologi, dan organisatoris. Adapun yang hendak dicapai oleh pendidikan Islam menurut Al-Ghazali yaitu menjadi insan yang paripurna di dunia maupun di akhirat. Jadi pendidikan itu mengarah kepada akhlak,
dan juga taqarrub kepada Allah. Perbedaan pandangan pendidikan Ibnu Khaldun dengan Al-Ghazali. Ibnu Khaldun terbagi menjadi 3 tujuan pendidikan. Yang pertama, pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu. Yang kedua, penguasaan keterampilan profesional yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Adapun Al-Ghazali, yaitu tujuan pendidikannya itu menciptakan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tujuannya itu kepada pembinaan akhlak dan juga taqarrub kepada Allah. Yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu pemahaman terhadap pengetahuan atau ilmu keduniaan, dan juga pemahaman dan juga pembentukan insan kamil, yaitu pemahaman terhadap ilmu agama dan juga penerapannya atau mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat peserta didik menurut Al-Ghazali adalah yang pertama, belajar untuk niat beribadah atau taqarrub kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan terhadap duniawi. Yang ketiga, menjadi pikiran dari berbagai hal pertentangan dalam aliran. Yang keempat itu mempelajari ilmu yang terpuji, baik ilmu duniawi maupun ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama gitu ya. Nah, yang kelima itu memprioritaskan ilmu-ilmu diniyah.